Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada di dalam ibadah hari Jumat, doa puasa. Hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Singkat, judulnya Cara Tuhan. Mari kita mau sama-sama baca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan ayat ini kita ingat ya sebuah lagu. Betapa beda jalanku dari jalanmu. Memang pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Rancangan kita kadang berbeda dengan rancangan Tuhan. Nah, seringkali ketika kita menghadapi situasi yang sulit, masalah, persoalan datang menghampiri kita. Padahal kita sudah berdoa, kita anak Tuhan, umat Tuhan, sudah berpuasa. Masalah datang menghampiri, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah keuangan, hutang piutang yang begitu berat, sehingga kita berpikir seolah-olah memang sudah tidak ada jalan keluar. Bahkan itu membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita berpikir doa kita itu sia-sia. Apa yang kita lakukan itu kok gak ada hasil. Kita lupa bahwa setiap hari, setiap saat kita menyerukan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi malam hari ini, saya mau mengingatkan kembali bahwa sesulit apapun masalah persoalan yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu, kuasanya tetap sama. Bagaimana cara kita untuk meyakini kuasa Tuhan itu? Kita mau mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan kepada hidup kita, juga kepada umat Tuhan di masa yang lampau. Kalau kita mengingat cerita-cerita di Alkitab, bagaimana Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa itu melakukan mujizat. Salah satunya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saat musim kering karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Mustahil bagi seorang nabi yang namanya Elia, dia bisa terpelihara. Karena dia nabi. Kita ingat ketika dia berjalan ke sebuah kota, sebuah desa, sering dia diberi tumpangan, diberi makan oleh orang-orang yang berbaik hati. Nah, ini di musim semua orang mengalami kelaparan. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan perintahkan Nabi Elia, pergilah kamu ke tepi sungai Kerit. Elia tidak tahu mau ngapain di tepi sungai Kerit. Mungkin dia berpikir, oh mau mancing ikan untuk makan. Tapi ternyata setelah Elia taat, dia pergi ke sungai Kerit. Dia tidak mereka-rekakan mau terjadi apa. Elia dibuat kagum oleh Tuhan. Karena setiap pagi dan petang, burung-burung, berarti bukan satu ya. Tuhan memerintahkan bergantian mungkin tiap hari. Mengirimkan roti dan daging untuk dimakan oleh Elia. Dari mana itu daging? Dia tinggal di tepi sungai, tapi hamburger kan kalau sekarang dibilang roti dan daging. Dikirim pagi dan petang. Dan minum dari air sungai Kerit itu. Luar biasa. Dia tidak perlu capek-capek. Masak, coba kalau orang bikin roti, dia harus menggulung terigunya terlebih dahulu. Menyiapkan dagingnya. Ini siap saji. Makanan siap saji sudah ada 2000 tahun lebih yang lalu. Untuk umat Tuhan, hamba Tuhan yaitu Elia. Dan ketika 3,5 tahun tidak turun hujan, itu bukan waktu yang singkat. Sungai itu pun menjadi kering. Elia tidak mereka-rekakan bagaimana nanti. Tuhan perintahkan pergi ke wilayah Sidon. Elia pun menurut. Dia pergi ke wilayah Sidon. Tapi dia tidak menemukan rumah mewah atau ke istana. Yang ditemukan hanya seorang ibu janda bersama anaknya sedang memungut kayu. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan untuk Elia minta makan kepada ibu janda itu,
dia minta. Ibu janda itu tahu cerita kedahsyatan Allahnya Elia. Sebenarnya dia nggak mau kasih. Dia minta minum dikasih. Tapi ketika mau minta roti, mikir dong. Ibu janda ini pun dia ngumpulin kayu, dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Bagaimana mungkin akan dimakan bertiga? Dia berdua aja belum tentu kenyang. Dan setelah itu menunggu kematian. Tapi Elia bilang, buatkan itu padaku, Allahku yang akan memeliharamu. Ketika orang asing, orang Sidon itu pun taat kepada firman Tuhan, ada mujizat. Betul, dia buatkan dulu itu roti untuk Elia. Dan apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis-habis. Mereka bertiga kenyang, besok masak lagi, besok masak lagi. Tidak terasa berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai musim kelaparan itu usai. Tidak habis-habis. Mujizat Tuhan nyata luar biasa. Kalau Tuhan mau buat mujizat, nggak perlu banyak cara. Tuhan punya caranya sendiri. Kita nggak perlu mereka-rekakannya. Dan contoh yang kedua, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4, ayat 1-17. Saya hanya bacakan cerita-cerita ya. Di sana pun ada seorang istri Nabi. Dia ditinggal mati oleh suaminya. Jadi dia janda seorang Nabi. Satu kali rumahnya diketuk-ketuk penagih hutang. Berkali-kali penagih hutang itu datang. Sampai terakhir, semua yang ada di rumahnya sudah tidak tersisa. Nggak ada harta, nggak ada apa-apa yang bisa untuk membayar hutang. Cuman 2 hartanya, anak laki-laki. Dan itu mau diambil sebagai penebus hutang. Lalu, ibu janda ini dia menghampiri Nabi Elisa. Dia menceritakan masalahnya. Elisa tanya, karena dia istri Nabi, temannya Elisa, apa yang ada di rumahmu? Hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Lalu Elisa bilang, pulang. Kumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu. Lalu masuk, kunci pintu bersama anakmu, tuang minyak itu ke dalam bejana. Ibu janda ini taat. Taat perkataan Nabi Elisa. Lalu dia ajak anaknya masuk. Setelah dia meminjam semua bejana dari tetangga sampai rumahnya penuh dengan bejana. Dia tutup pintu. Mulailah ibu janda itu menuang. Satu persatu bejana. Ajaib dan dahsyat. Sedikit minyak yang dia punya di buli-buli itu dia tuang. Ngucur terus, gak pernah habis-habis. Sampai satu tempayan, satu bejana yang besar. Penuh. Bawa lagi nak. Sampai puluhan. Ya. Sampai semua bejana yang ada di rumah itu. Bawa lagi, geser lagi. Bawa kemari. Terakhir anaknya bilang sudah tidak ada lagi. Bejana semua udah penuh. Maka berhentilah minyak itu. Dahsyat luar biasa. Ketika ibu janda ini melapor kepada Nabi Elisa. Inilah yang terjadi mujizat. Ya, jual itu minyak. Selebihnya hidup. Luar biasa bukan? Hutangnya lunas. Anaknya gak jadi dijadikan budak. 2 orang, berarti itu hutang yang tidak sedikit. Lunas. Dan dari sisanya, ibu janda dan kedua anaknya ini hidup. Tuhan memelihara umatnya justru di masa sulit. Di masa sukar. Jadi jangan takut menghadapi masa sulit, masa sukar. Kalau Tuhan izinkan kita masukinya, pasti Tuhan akan lakukan mujizat. Saudara dan saya akan jadi kesaksian hidup. Di dalam perjanjian baru pun ada cerita di dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Di Kana ada pesta pernikahan. Kalau namanya pesta pernikahan, itu pasti sudah banyak persediaan. Tapi siapa sangka di tengah pesta, persediaan anggurnya habis. Dan anggur itu minuman utama. Nggak boleh nggak ada. Akan jadi perguncingan turun-temurun kalau sampai orang kehabisan anggur. Mereka datang kepada Yesus. Karena Yesus diundang di tempat itu. Lalu Yesus memerintahkan apa? Kepada pelayan-pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan penuh air. Tempayan itu tempat cuci kaki tamu yang datang. Bukan tempayan kecil, besar. Diisi penuh dengan air. Karena Ibu Yesus berkata, apa yang Yesus perintahkan, lakukan saja. Ketaatan membuahkan hasil. Dan saat Yesus bilang cedok, bawa ke pemimpin pesta. Pelayan itu pun taat. Dia cedok. Setelah dibawa ke pemimpin pesta, pemimpin itu meminum anggur. Hah? Dahsyat luar biasa. Di mana-mana pesta,
itu anggur yang manis dan terbaik tadi awal-awal. Kok ini sudah di pertengahan pesta masih ada tersimpan anggur baik, anggur manis. Itulah mujizat. Dan ternyata air yang di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Itulah anggur terbaik, termanis yang dijumpai di pesta pernikahan di seluruh dunia ini pasti. Ya, mujizat terjadi saat terjepit kepepet. Tuhan sanggup buat mujizat. Demikian pula mujizat dialami oleh murid-murid Kristus. Di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Satu kali Yesus tergerak untuk menolong banyak orang, menyembuhkan orang buta, orang timbang berjalan, orang lumpuh berdiri. Begitu banyak orang berbondong-bondong datang di sebuah bukit, mungkin bisa jadi lapangan. Saking bersukacitanya orang menerima mujizat kesembuhan khotbah Yesus, lupa hari sudah malam. Lalu murid mengingatkan Yesus, hari sudah malam, suruh orang-orang ini ke desa-desa untuk beli makanan. Yesus bilang apa? Jangan biarkan mereka pergi cari makanan, kamu yang harus cari makan. Murid bingung, loh kemana kita mau cari makan? Orang sebanyak ini, 5.000 orang, belum pasangan dan anaknya. Bagaimana mau kasih makan? Tetapi akhirnya murid-murid setelah bernegosiasi, ya, kita beli toko roti semua desa-desa pun gak cukup, bla 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 bla, banyak ya alasan. Sampai akhirnya salah satu murid menemukan ada seorang anak kecil membawa bekal, roti dan ikan. 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus berdoa, menengadah ke langit, mengucap syukur. Dia perintahkan kepada murid bagi. Coba kalau murid-murid, nggak mau, terjadi mujizat nggak? Enggak. Murid itu tanpa ragu membagikan itu roti dan ikan yang hanya 5 dan 2 untuk begitu banyak orang. Dan mereka semua mengambil, Alkitab mencatat. Semua mengambil dan makan dengan kenyang, baik roti maupun ikannya. Selesai makan ditanya, sudah kenyang semua? Sudah. Kumpulkan sisanya. Sisa 12 bakul. Saudara, mujizat itu terjadi bukan hanya masa lalu tapi hari ini. Kalau kita sudah terbeban oleh masalah, persoalan, sehingga kita mungkin meragukan kuasa Tuhan, mari kita mau ingat kembali bagaimana Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Juga pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu, umat Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 31 diceritakan bahwa bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun, kepepet, terdesak, nyawanya terancam. Depan laut Teberau, kanan kiri belakang sudah dikepung oleh tentara Firaun. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka itu laut terbelah sehingga umat Tuhan berjalan di tanah kering. Juga pemeliharaan Tuhan ketika di padang gurun, mereka berseru, Tuhan pengen makan daging, Tuhan kasih burung puyuh berterbangan di kemah mereka, mereka puas makan. Mereka teriak, Tuhan gak ada air. Tuhan sanggup membuka itu gunung batu, mengeluarkan air untuk diminum. Tuhan gak ada makanan, mereka gak bercocok tanam, Tuhan kirimkan mana dari surga. Bahkan ketika nyawanya terancam oleh tentara Firaun pun, Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Sehingga kalau kita kenal itu lagu, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu, kuserahkan hidupku padamu. Kalau hari ini saudara merasa ada jalan buntu, sukar hidup kita, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, mari kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Malam hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Roma pasal 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan atau siapakah pernah menyelidiki, pernah menjadi penasehatnya? Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat.
Karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, malam ini berdoa dalam nama Yesus. Percaya bahwa kamu telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Malam ini, ketika engkau berdoa, renungkan keajaiban dan perbuatan Tuhan. Dalam kitab Wahyu 15 ayat 3b pun berkata, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allahku, yang maha kuasa, adil dan benar. Ada itu lagunya kan, ajaib dan benarlah karyamu. Mari kita mau mengingat-ingat karya Tuhan, keajaiban Tuhan. Maka iman kita akan timbul. Kita akan percaya. Sudah menerima apa yang kita minta dan doakan. Percaya bahwa kita sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam ini. Mari kita mau sama-sama berdoa.